janji kepada Tuhan itu loh. Dalam Katolik, baik itu orang selibat atau yang hidup lajang menjadi pastor, biarawan-biarawati, itu mereka punya janji mirip seperti orang yang berjanji dalam pernikahan. Ya. Oke. Nah, saya lanjutkan yang menikah dulu Bapak Ibu. Kalau dia punya komitmen, kalau dia ingat janjinya pada Tuhan, dia tidak akan melecehkan perempuan lain karena dia tahu, saya sudah berjanji pada Tuhan bahwa saya akan bersama perempuan yang ada di rumah itu atau istriku itu seumur hidupku. Maka aku tidak boleh melakukan itu. Demikian juga orang yang hidup melajang atau selibat, biarawan-biarawati, para pastor gereja Katolik, mereka punya komitmen ketika mereka ditahbiskan. Anda lihat Bapak Ibu, di jari para pastor atau suster, ya mungkin juga ada yang tidak pakai lagi karena takut patah ya Bapak Ibu. Di jari para uskup, para imam, para suster itu kan ada cincin ya Bapak Ibu ya, ada cincin. Nah, mereka juga punya janji, ikatan perkawinan tanda petik Bapak Ibu ya, ikatan perkawinan tanda petik dengan Kristus, sang mempelai. Jadi mereka punya janji juga. Nah, masalah nanti ada imam atau siapa saja melakukan pelecehan misalnya, jangan katakan itu karena selibat, bukan. Itu karena tidak komitmen, tidak mengingat janji di hadapan Tuhan. Ketika dia mengawinkan dirinya dengan Kristus, ya mohon tanda petik mengawinkan di situ Bapak Ibu ya. Saya tidak suka nanti kalau ada orang yang menggoreng kata mengawinkan dengan Kristus itu. Oke ya, karena di Indonesia itu suka begitu ya. Nanti dipotong nanti suaranya lalu hanya itu doang yang kedengaran ya. Nah, apakah dia berkomitmen? Kalau dia berkomitmen, maka seperti pastor-pastor yang saya kenal, sampai mereka meninggal dunia Bapak Ibu, mereka tetap memegang teguh janjinya di hadapan Tuhan untuk menjadi seorang pastor. Banyak ya, Edis TV banyak yang sampai akhir hayatnya bertahan. Bahwa ada sebagian yang lain itu sama dengan pernikahan juga Bapak Ibu dan Edis TV. Sama dengan pernikahan. Kenapa? Begini. Bahwa di dalam selibat itu ada orang yang taat sampai mati, itu banyak. Kalau tidak banyak, nggak mungkin gereja Katolik sampai 21 abad. Demikian juga di dalam pernikahan, ya. Apakah berkomitmen sampai hidup semati, sampai mati, sampai maut memisahkan? Oke? Bahwa di dalam pernikahan ada juga perceraian, ada juga terjadi yang namanya tidak memegang komitmen, itu terjadi. Bahwa di dalam hidup melajang atau selibat juga terjadi tidak komitmen, itu terjadi. Tapi jangan kau pukul rata itu semua. Pukul rata, menjadikan selibat sebagai alasan. Itu namanya mohon maaf, dungu. Ya, mohon maaf nih kata-kata saya. Karena apa? Melihat suatu masalah itu ya jangan pakai kacamata yang terlalu kecil. Kamu harus lihat lebih luas. Bahwa di dalam pernikahan ada yang tidak komitmen, ada perceraian, ada perselingkuhan. Sama dalam hidup melajang, selibat. Bisa jadi dia tidak komitmen atau bahkan dia keluar dari imamatnya, bisa jadi atau dia melakukan pelecehan seksual. Tetapi jangan generalisir bahwa semua itu terjadi karena selibat. Karena apa? Orang yang menikah pun melakukan hal itu. Meskipun beberapa persen saja. Demikian juga dalam kehidupan melajang, beberapa persen saja yang melakukannya. Tidak semua. Jadi alasan yang dipakai oleh Edis TV, dari analisa saya, ini alasan yang sungguh-sungguh bodoh. Sebagai seorang Kristiani tidak bisa mempertanggungjawabkan argumentasinya, malah menyampaikan argumentasi bodoh. Ya. Kenapa saya katakan bodoh? Tidak menguasai kitab suci. Orang mengatakan, oh dalam keyahudian tidak ada selibat. Dia manggut-manggut aja. Dia tidak tahu ada beberapa orang nabi itu tidak menikah. Termasuk Yeremia. Ya. Termasuk Yeremia. Pak Dewey mohon dikirim linknya ya. Saya akan tanggapi.
Oke. Oke. Nabi Yeremia itu Tuhan perintahkan dia tidak menikah. Baca kitab sucinya. Oke. Jadi kalau Anda dikatakan dilihat dari dalam keyahudian tidak ada, ya Yeremia itu adalah seorang Yahudi atau bahkan pilihan Tuhan. Oke. Nah, juga perhatikan beberapa orang-orang yang ada atau nabi-nabi yang ada dalam perjanjian lama. Saya tidak sebutkan namanya, tapi Bapak Ibu pasti akan tahu nanti. Ada yang tidak menikah juga. Ya, ada yang tidak menikah. Itu ya. Oke. Baik Bapak Ibu. Saya karena sudah asik ngomong jadi nggak nampilkan data ya. Nah, sekarang setelah saya analisa omongan Ebis TV, memang arah-arahnya ke sana Bapak Ibu. Mengatakan bahwa penyebab pelecehan itu karena selibat. Arah-arahnya ke sana. Dan yang kedua adalah bahwa selibat itu adalah ya itu hanya semacam tradisi dalam konteks pemikirannya Ebis TV. Ya, tradisi gereja Katolik kira-kira begitu. Meskipun tradisi itu tidak selalu salah kalau dikaitkan dengan tradisi suci para rasul. Tapi kalau tradisi Katolik dipahami sebagai tradisi nenek moyang, ini yang keliru. Oke. Nah, apakah benar-benar kosong melompong, tidak ada dasar sama sekali? Meskipun saya sudah berkali-kali membahas ya, dan beberapa hari yang lalu juga saya kirimkan di grup ya Bapak Ibu tentang dasar-dasar hidup selibat di dalam kitab suci. Ya, itu juga bisa ditonton, tapi ini saya satukan semua 3 video yang pernah saya buat. Jadi Edis TV dan kawan-kawan perlu tahu bahwa kehidupan melajang atau selibat itu dan juga kehidupan menikah itu ajaran Yesus. Ya, itu ajaran Yesus. Kitab suci membuktikannya. Ya. Jadi bukan ajaran yang dikarang-karang, bukan ajaran yang baru ada kemudian, enggak. Bahwa kemudian ada penegasan-penegasan tentang adanya itu muncul juga. Harus kita akui. Ya. Oke, kita lihat Bapak Ibu ya. Nah, ini mirip-mirip tadi yang saya katakan, dasar-dasar para penuduh itu mirip omongan dari Edis TV itu. Jadi, pertama begini Bapak Ibu ya. Kita harus tahu bahwa hidup selibat itu bukan dogma, bukan doktrin. Ya. Bukan dogma, bukan doktrin. Ya. Oke. Tetapi ya, itu adalah disiplin. Ya, disiplin. Oke. Jadi orang di luar sana memandang ya, memandang secara keliru bahwa selibat merupakan dogma atau doktrin dan merupakan bagian dari iman yang sentral dan tidak dapat diubah, yang dipercayai oleh umat Katolik berasal dari Yesus dan para rasul. Ini kita melihat teropong dari luar ya Bapak Ibu ya, ini teropong dari luar. Oke? Jadi mereka memandang seperti itu, seolah-olah itu adalah doktrin atau dogma. Karena mereka nggak ngerti yang mana disiplin, mana doktrin, mana dogma. Ya, itu disiplin ya Bapak Ibu, masuk dalam kategori disiplin. Oke. Yang kedua, pandangan semacam itu berakibat kepada tuduhan tertentu, memakai ayat kitab suci pula, yaitu dalam Markus 1 ayat 30. Jadi mereka mengatakan begini, mengapa para imam Katolik itu tidak menikah maksud saya. Mengapa para imam Katolik itu tidak menikah, sementara Rasul Petrus itu punya mama mertua? Artinya, mereka mengatakan Rasul Petrus saja menikah. Itu ada di Markus 1 ayat 30, dia punya mertua. Nah, itu akhirnya ya Bapak Ibu ya. Lalu mereka menyimpulkan, oh kalau begitu, nah seperti di TV tadi. Kalau begitu selibat itu karangan Katolik. Kalau begitu selibat itu hanya dibuat-buat saja itu. Bahkan nanti sampai kepada kesimpulan seperti tadi, oh penyebab dari pelecehan-pelecehan itu karena selibat. Nah itu. Ya, saya sih hanya sedih sekali melihat pemahaman-pemahaman itu. Ya. Lah, yang kedua Bapak Ibu, mereka memandang begini.
Mereka tidak mengetahui, ya yang kedua, kan ada gereja Katolik Timur Bapak Ibu yang bersatu dalam gereja Katolik Roma yang mengakui kepemimpinan Paus. Tapi mereka punya disiplinnya sendiri. Saya ulangi lagi, mereka punya disiplinnya sendiri. Oke? Oke? Mereka tidak mengetahui bahwa ada sebagian imam atau pastor di gereja-gereja timur, baik itu Katolik Timur maupun Ortodoks, itu menikah. Tapi punya disiplin sendiri nih ya, aturan sendiri. Oke. Nah, tapi ada syaratnya. Imam yang sudah menikah, tadi juga yang disampaikan Edis TV itu ada salah-salahnya itu. Ya. Tadi dia kan menyebutkan tentang imam yang menikah, tetapi penyampaiannya salah itu. Jadi di gereja Katolik Timur atau Ortodoks Bapak Ibu, imam yang sudah menikah misalnya, dia sudah menikah, lalu istrinya meninggal dunia, dia tidak boleh menikah lagi. Dia tidak boleh menikah lagi. Ya. Oke. Jadi dia sudah menikah menjadi imam gitu ya Bapak Ibu. Oke, ada istilah-istilah dari saudara kita gereja timur. Tapi kalau dia sudah istrinya meninggal, ya tidak boleh menikah lagi. Nah, dikatakan di situ disiplin kuno gereja timur ya Bapak Ibu, ini baik Katolik Timur maupun Ortodoks, itu dia hanya memilih uskup dari kelompok biarawan yang selibat. Jadi tidak ada uskup di gereja timur itu dari kelompok imam yang menikah. Harus dalam kelompok imam yang selibat. Bahkan dalam keputusan-keputusan tertentu, misalnya keputusan misalnya ada konsili contohnya. Yang dilibatkan lebih banyak adalah imam-imam yang selibat. Oke? Ya. Nah, ini kesalahpahaman mereka. Mereka tidak tahu bagian kedua ini. Dan terlebih lagi, mereka tidak tahu lebih lanjut Bapak Ibu, dasar-dasar dari kitab suci.